Apa jadinya jika sebuah peradaban ribuan tahun lalu bisa menciptakan bangunan setinggi 146 meter, tanpa alat berat, tanpa komputer, tanpa listrik? Dunia modern masih bergantung pada mesin, software, dan AI. Tapi Mesir kuno, mereka hanya punya tenaga manusia, matematika sederhana, dan keyakinan kuat pada pengetahuan. Piramida Agung Giza bukan sekadar makam raja, ia adalah bukti bahwa manusia mampu menantang logika zamannya. Tapi bagaimana caranya? Teknologi apa yang mereka punya? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari mereka hari ini? Inilah narasi tentang kebesaran pikiran dan kekuatan ilmu yang mampu menantang waktu dan menginspirasi generasi masa kini untuk tidak meremehkan kekuatan pengetahuan, dedikasi, dan visi yang jauh melampaui zaman. Piramida Agung Giza dibangun lebih dari 4.500 tahun lalu, ketika roda baru saja dikenal di dunia. Tapi pertanyaannya masih menggema hingga kini. Bagaimana manusia purba bisa membangun struktur seakurat itu tanpa teknologi modern? Para arkeolog sepakat, ini bukan soal sihir tapi soal ilmu dan ketekunan. Pertama, kita harus paham bahwa Mesir kuno bukan peradaban sembarangan. Mereka ahli dalam matematika, arsitektur, astronomi, bahkan logistik. Mereka mengukur waktu dengan bayangan matahari, memetakan bintang untuk menyusun kalender, dan membangun piramida bukan asal tumpuk batu. Semua berdasarkan perhitungan matang. Salah satu teori paling masuk akal adalah penggunaan ramp internal dan eksternal. Batu-batu raksasa, beberapa beratnya mencapai 60 ton, dipotong dari tambang batu kapur di dekat lokasi. Lalu diangkut menggunakan jalur ramp yang dibasahi air agar licin dan mudah digeser. Sebuah bukti di tambang Hatnub menunjukkan bahwa mereka menggunakan sistem pengungkit dan rel miring yang rumit. Ini artinya bangsa Mesir punya teknik rekayasa sipil yang sangat maju untuk zamannya. Tapi bukan hanya teknis membangun yang luar biasa, perencanaan logistik pun tak kalah mencengangkan. Lebih dari 20.000 pekerja terlatih dilibatkan. Bukan budak seperti dalam film. Mereka diberi makan, tempat tinggal, bahkan layanan medis. Ini menunjukkan bahwa manajemen proyek skala besar sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Yang lebih mengesankan, susunan batu piramida tidak asal tumpuk. Mereka menggunakan sistem grid yang presisi. Setiap sisi piramida menghadap persis ke 4 arah mata angin. Dengan margin kesalahan hanya kurang dari 0,05 derajat. Lebih presisi dari banyak bangunan modern. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Mesir kuno mengajarkan bahwa ketepatan bukan selalu soal alat canggih, tapi soal kecerdikan, kolaborasi, dan kemauan untuk belajar dari alam. Mereka mengamati bagaimana matahari bergerak, bagaimana tanah bisa mendukung beban besar, bagaimana tubuh manusia bisa mengangkat beban bila diarahkan dengan benar. Dalam dunia yang hari ini sibuk mengejar efisiensi lewat mesin, kisah pembangunan piramida mengingatkan kita bahwa kemampuan otak manusia, bila digunakan sepenuhnya, bisa mengalahkan teknologi sekalipun. Mereka membuktikan bahwa dengan ilmu, visi, dan kerjasama, kita bisa membangun keajaiban. Dan di akhir bagian ini, mari kita renungkan. Jika bangsa kuno bisa menciptakan mahakarya yang bertahan 4.000 tahun, apa yang bisa kita bangun hari ini? Kita punya internet, kecerdasan buatan, superkomputer, tapi apakah kita punya ketekunan yang sama? Setelah mengetahui bahwa piramida Mesir bukan hanya monumen, tapi juga hasil dari kecerdasan kolektif dan pengetahuan teknis yang luar biasa, kini saatnya kita menyelami lebih dalam. Teknologi apa sebenarnya yang digunakan? Mesir kuno memang tak memiliki kren, bulldozer, atau alat pengangkat hidrolik, tapi mereka punya sesuatu yang lebih hebat. Pemahaman mendalam terhadap fisika dasar, teknik pengungkit, dan manajemen tenaga manusia. Pertama adalah sistem pengangkutan batu. Batu-batu besar yang sebagian berasal dari tambang di Aswan, ratusan kilometer jauhnya, diangkut melalui sungai Nil saat musim banjir. Mereka menggunakan perahu datar berukuran besar yang didesain khusus untuk membawa beban berat. Namun tantangan sebenarnya ada saat batu-batu itu harus diangkat dari permukaan tanah menuju puncak piramida. Disinilah muncul berbagai teori teknik. Salah satu yang paling kuat adalah ramp spiral internal. Ini adalah jalan landai yang dibangun mengikuti dinding dalam piramida.
memungkinkan pekerja menarik batu ke atas tanpa harus membangun ramp luar yang akan memakan ribuan ton material tambahan. Teori ini diperkuat oleh temuan ruang kosong spiral di dalam struktur piramida yang diduga bekas jalur tersebut. Namun teori lain menyebutkan penggunaan slat dan pasir basah. Mereka meletakkan batu besar di atas kereta luncur kayu dan menuangkan air di depan jalurnya. Kombinasi ini mengurangi gesekan antara slat dan pasir hingga 50%, membuat batu lebih mudah digeser oleh tim penarik. Efisien, sederhana, dan brilian Mesir kuno juga memahami sistem tuas dan pengungkit. Dengan menempatkan pengungkit pada titik tumpu yang tepat, mereka bisa mengangkat atau memutar batu dengan kekuatan lebih kecil. Hal ini menunjukkan mereka sudah memahami prinsip momen gaya atau torsi, konsep fisika yang hari ini kita pelajari di sekolah. Untuk menyusun batu dengan presisi ekstrem, mereka menggunakan alat ukur sederhana berbasis bintang dan matahari. Gnomon, tongkat bayangan, benang lurus dan alat sejajar berbahan kayu membantu mereka membuat garis lurus dan sudut tepat. Mereka juga menggunakan plumb bob dan water level, alat level air, untuk memastikan batu benar-benar datar sebelum ditumpuk. Selain itu, metode kerja mereka sangat terorganisir. Para pekerja dibagi menjadi kelompok, dengan struktur tim yang menyerupai unit militer. Ada yang bertugas memotong batu, menarik, mengangkat, menyusun, dan memeriksa presisi. Mereka bekerja dengan sistem shift, diawasi oleh mandor yang mencatat progres harian. Ini bukan kerja paksa. Pekerja diberikan makanan bergizi, bahkan daging sapi dan bir. Suatu kemewahan pada masa itu. Lebih dari sekadar bangunan, piramida adalah hasil koordinasi ribuan orang dengan satu tujuan jelas, dipandu ilmu dan disiplin yang luar biasa. Dan yang membuat kita terdiam, semua ini dilakukan tanpa komputer, tanpa peta digital, tanpa kalkulator. Mereka hanya mengandalkan pikiran tajam, riset dari pengamatan alam, dan tradisi keilmuan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pelajaran penting dari sini adalah, keterbatasan alat bukan penghalang jika kita memahami dasar ilmu. Mesir kuno membuktikan bahwa penguasaan prinsip sederhana bisa melahirkan karya abadi. Mereka tak butuh teknologi canggih untuk menjadi canggih. Mereka butuh niat, ilmu, dan kesatuan visi. Maka, pertanyaannya sekarang bukan bagaimana mereka melakukannya, tapi kenapa kita yang punya alat lebih canggih belum menghasilkan sesuatu sebesar itu. Sekarang kita tahu, piramida Mesir itu bukan cuma soal tumpukan batu. Ia adalah gabungan dari ilmu, kerja keras, dan mimpi besar yang enggak semua orang berani punya. Tapi setelah kita tahu semua prosesnya, teknologi yang mereka pakai, dan cara berpikir orang-orang zaman dulu, pertanyaan pentingnya adalah, buat apa kita tahu ini semua? Jawabannya simpel. Karena dari sejarah kita bisa belajar banyak hal untuk masa depan. Mesir kuno ngajarin kita satu hal yang paling penting. Kemajuan itu nggak harus pakai alat canggih. Yang mereka punya waktu itu cuma logika, ketelitian, observasi alam, dan tekad. Tapi dari itu semua mereka bisa bikin bangunan yang masih berdiri kokoh sampai 4.500 tahun kemudian. Kita yang hidup di zaman serba digital, kadang malah gampang menyerah kalau nggak ada mesin bantu. Padahal kuncinya bukan alat, tapi cara berpikirnya. Mereka itu detail, nggak asal kerja cepat. Mereka tahu, kalau salah naruh satu batu aja struktur piramida bisa runtuh. Itu artinya, ketelitian dan kesabaran adalah pondasi dari segala hal besar. Di era sekarang, di mana semua serba instan, pelajaran ini justru makin penting. Hal kedua yang bisa kita pelajari adalah soal kerja tim. Piramida nggak dibangun sendirian. Bayangin aja ribuan orang dari berbagai keahlian harus kerja bareng dalam kondisi panas terik, tanpa listrik, tanpa mesin. Tapi karena ada sistem, aturan, dan rasa saling percaya, semuanya bisa jalan. Mereka nggak butuh manajer HR atau software project management, tapi mereka paham betul soal koordinasi dan tanggung jawab. Ini pelajaran penting buat siapa aja yang lagi bangun tim, bisnis, komunitas, bahkan mimpi pribadi. Lalu yang ketiga dan mungkin paling menyentuh, mereka membangun sesuatu yang nggak akan mereka nikmati sendiri. Piramida dibangun selama puluhan tahun, banyak dari yang ikut ngerjain, bahkan nggak sempat lihat hasil akhirnya. Tapi mereka tetap kerja karena mereka tahu, ilmu dan karya sejati itu harus bertahan lebih lama dari umur manusianya. Jadi sekarang, coba kita balik pertanyaannya. Kita hidup di zaman AI, internet, robot, dan semua teknologi canggih. Tapi apa yang kita bangun bisa bertahan ratusan tahun ke depan? Kalau jawabannya belum, berarti kita masih bisa belajar dari Mesir kuno. Video ini bukan cuma tentang sejarah, tapi tentang mindset. Tentang cara melihat ilmu bukan sebagai hafalan,
tapi sebagai fondasi untuk bikin sesuatu yang berarti, tentang menghargai proses, tentang berpikir jangka panjang, dan tentang percaya kalau manusia, dengan alat seadanya pun bisa menciptakan keajaiban. Asal punya visi dan ilmu yang tepat. Buat kamu yang nonton sampai habis, semoga ini bukan sekadar pengetahuan lewat, tapi bisa jadi dorongan untuk belajar lebih dalam, berpikir lebih besar dan mulai bertanya, kalau orang ribuan tahun lalu bisa bikin keajaiban, kenapa kita sekarang malah ragu?